Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, kita lihat saja. Ada spanduk begitu kan, selain Prabowo dilarang pasang poster di dekat MRT Haji Nawi begitu ya. Ada apa begitu kan? Apakah sebagai tempat, apakah netralitas begitu kan ya? Katanya sih BUMN ya netralitas, katanya yang lain netralitas. Tapi ujung-ujungnya di balik layar mereka ternyata ada kebohongan yang sangat luar biasa di situ begitu ya. Masa selain Prabowo ya dilarang begitu kan? Kan aneh mereka begitu. Artinya apa? Artinya kalau tempat-tempat itu dijadikan sebagai alat politisasi begitu kan? Ya bisa saja di tempat-tempat lain ya di BUMN-BUMN yang lain bisa saja ini kan tidak netral begitu kan ya. Lihat saja Pak Erik kan dukung Prabowo di situ begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini melihat sebuah realitas perkembangan politik hari ini kok masyarakat sudah sekat-sekat begitu kan ya. Masyarakat sudah diberi batas dan ruang di situ begitu sebagai ekspresi begitu demokrasi hari ini begitu kan sebagai kebebasan begitu. Tapi pada intinya kenapa yang lain kok dilarang begitu kan ya? Kecuali Pak Prabowo di situ begitu. Ada apa ini? Ini kegagalan demokrasi yang sangat luar biasa. Kalau memang netralitas ya netralitas aja begitu kan. Kalau memang boleh ya boleh aja. Kalau tidak tidak aja begitu kan. Ini ya gimana begitu kan? Kok tidak elok katanya begitu. Ini benar. Jadi yang katanya BUMN netral gimana katanya ya? Sejak kapan Prabowo beli itu kawasan? Memangnya itu kawasan dia apa? Ya selama kawasan umum siapapun aja boleh lewat dan pasang spanduk mereka ya. Ada CCTV pasti sekitar situ ya, bisa dilihat ya siapa yang pasang. Pemilik lahan harus copot itu spanduk agar tak jadi fitnah katanya ya. Ini maklum lah banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini beredar begitu di media sosial, bayangkan begitu kan ya. Dan pada intinya masyarakat sudah bisa menafsirkan bagaimana sebuah realitas Pak Prabowo hari ini begitu. Ya, bergandengan dengan Gibran semakin kebebasan itu seolah-olah milik mereka begitu kan. Pak Jokowi sudah mengatakan mengumpulkan 3 capres, mengumpulkan kepala daerah, ya katanya ingin menjadi netralitas pejabat publik di situ begitu kan. Tapi di balik layar mereka kenapa masih memainkan hal seperti itu begitu kan ya. Ini kan kita lihat saja begitu kan. Apakah spanduk-spanduk seperti ini begitu kan ya layak begitu kan ya. Apakah kalau memang umum ya umum aja di situ begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bahkan sebuah realitas perkembangan hari ini kita lihat saja ya. Maklum aja lah begitu ya. Ini maklum aja lah begitulah orang udah sepuh sering ya baperan katanya. Apa maksudnya begitu kan? Ya kita lihat saja bahwa masyarakat hari ini sangat menginginkan perubahan di situ begitu ya. Kalau memang di sana tidak boleh, sini tidak boleh, gimana untuk sebagai negara demokrasi begitu kan? Ini kan kacau mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya saya menyimpulkan begini. Kenapa sih begitu kan ya? Netralitas sekarang itu begitu kan seolah-olah hanya di bibir saja begitu kan. Tapi di luar mereka tidak ada ya. Apalagi baliho-baliho kan banyak yang diturunkan begitu kecuali dari Prabowo Gibran. Kan aneh mereka begitu. Jadi kita lihat apa yang terjadi selama ini dipertontonkan kepada publik bagaimana cara-cara mereka begitu kan ya berkuasa. Kira-kira seperti itulah begitu. Bahkan ya ada spanduk selain Prabowo dilarang pasang poster ya di dekat MRT Haji Nawi. Ya kita lihat saja. Bahkan sebuah spanduk yang berisi larangan ya bagi caleg atau capres lain Prabowo Subianto menempelkan poster muncul di dekat stasiun MRT Haji Nawi ya Cipete Selatan, Jakarta Selatan. Pantauan kumparan di lokasi spanduk itu terpasang di depan pagar sebuah kafe ya. Perhatian tidak diperkenankan menempel poster caleg atau capres selain Bapak ya. Prabowo Subianto tulis dari spanduk tersebut. Wah kalau siapa yang pasang kurang tahu, udah ada sekitar 2 mingguan kalau hari sama ya tanggalnya saya kurang tahu. Kata seorang juru parkir di kawasan tersebut saat ditanyai di lokasi ya. Bahkan di satu sisi menurutnya spanduk itu dipasang pada sore hari sekitar pukul 15.30 web ya. Namun dia tak tahu siapa dan dari mana orang yang memasang spanduk tersebut. Yang pasang 2 orang bang. Ada yang kurus sama orang yang sedang agak gemuk. Dua-duanya juga pakai masker katanya ya. Ia menyebutkan 2 orang pasang spanduk itu tak terlihat menggunakan atribut partai atau ormas tertentu. Keduanya tampak mengenakan kaos biasa ya.
Dia pakai kaos saja sih, enggak sih, tahu ya, dia enggak tahu juga ya dari partai apa, dari ormas pungkasnya ya, dari ormasnya pungkasnya begitu kan ya. Dia tidak tahu dari partai atau dari ormas begitu. Tapi yang saya lihat hari ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama ini begitu, ada sesuatu yang kemudian begitu kan ya, seolah-olah tempat itu adalah tempatnya Pak Prabowo begitu kan. Yang lain tidak boleh begitu. Apakah seperti itu begitu kan? Selama kawasan itu kawasan umum, tidak boleh melakukan mencederai demokrasi hari ini, seolah-olah klaim sana sini begitu. Seperti poster Anies Baswedan begitu kan ya. Ketika Anies Baswedan meletakkan baliho dan poster di mana-mana begitu, banyak yang dicoret, banyak yang kemudian dirobek, disobek dan sebagainya begitu kan. Apakah sebagai elok sebagai negara demokrasi kita begitu? Jadi persoalan-persoalan politik inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa ada begitu kan ya, kegagalan demokrasi yang sangat luar biasa di negeri ini yang kemudian ya dijadikan sebagai alat politisasi begitu kan ya. Tempat-tempat umum banyak yang dilakukan hal itu begitu. Bayangkan, Anies Baswedan hanya di jalanan begitu, poster-posternya begitu kan ya, bahkan baliho-balihonya hanya diletakkan di pinggir jalan, banyak yang dirobek begitu kan. Apakah dia kepanasan begitu kan ya? Jelas mereka ada sesuatu indikasi. Siapa yang nyuruh mereka? Pasti ada yang menyuruh mereka begitu kan ya. Walaupun secara tidak langsung terang-terangan, tapi kan pasti dibayar mereka begitu. Bayarannya seperti itu kan gede banget mereka begitu. Jadi intinya adalah bahwa persoalan-persoalan politik seperti ini banyak yang kemudian menganggap bahwa ya hal-hal seperti ini begitu kan dianggap sebagai orang yang kemudian begitu mencederai demokrasi kita begitu ya. Dan tidak hanya Anies Baswedan, Pak Ganjar di Bali juga sama kok begitu kan ya. Juga diturunkan begitu kan ya. Apakah dengan cara-cara seperti ini demokrasi begitu? Justru hal-hal seperti ini dilakukan mencederai demokrasi yang ada begitu. Kita lihat saja ya, banyak yang kemudian ya berkomentar sana sini begitu kan, memberikan keterangan bahwa hal yang dilakukan selama ini kok seolah-olah masyarakat sudah dibatasi begitu kan ya. Ini kan apa namanya BUMN atau apa begitu kan ya. Silakan begitu, stasiun MRT Haji Nawi begitu. Di situ kita lihat saja. Jangan-jangan begitu kan instansi-instansi dan institusi sudah ya apa namanya sudah dipegang begitu kan ya, sudah terafiliasi kepada salah satu calon presiden misalnya begitu. Bisa saja itu terjadi begitu. Oke ya, mungkin itu ya yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini. Karena yang masih belum subscribe yaitu masih 95% dan yang belum subscribe yaitu masih 5%. Mari kita ya bersama-sama dukung channel ini agar memberikan inspirasi dan berita-berita menarik setiap harinya ya.